Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengantar bisnis ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester 2 tentang bisnis plan. Perkenalkan kelompok kami dengan saya sendiri, Azhara Mentera Silmi. Saya Nabila Maharani. Dan saya Hilma Lutfiana. Musangking.id adalah salah satu bisnis plan dalam bidang fashion yang kita gunakan sebagai objek nilai akhir semester kami. Musangking adalah salah satu brand lokal yang berfokus pada bidang fashion. Brand Musangking berdiri pada tanggal 4 April 2017. Untuk saat ini, brand Musangking berfokus pada produksi kaos. Desain yang Musangking tawarkan bernuansa Islami, petuah-petuah Jawa, dan pesan-pesan kehidupan. Ahmad Mukhtar Lufi adalah owner dari brand Musangking. Sampai saat ini telah ada 3 asisten yang menggarap brand ini dengan bidang masing-masing. Untuk tim tersebut, yang pertama Ahmad Mukhtar Lufi sebagai owner, yang kedua Azhara Mentera Silmi sebagai public relation, yang ketiga ada Hilma Lutfiana sebagai manajer keuangan, dan yang keempat Nabila Maharani sebagai admin sosial media. Produk ini ditargetkan untuk semua kalangan karena desain yang dihadirkan memiliki banyak sekali makna. Untuk slogan brand Musangking adalah dakwah nggak harus ceramah. Analisa situasi dan pasar. Analisa lingkungan internal dilakukan untuk mengamati kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Analisis lingkungan internal dilakukan dengan pendekatan rantai nilai. Satu aktivitas primer merupakan aktivitas yang dilakukan dalam pembuatan produk secara fisik, menjual dan menyampaikan kepada konsumen, selain juga aktivitas dalam bentuk layanan purna jual. 2. Aktivitas pendukung akan menunjang dari aktivitas primer dan aktivitas pendukung lainnya melalui teknologi, sumber daya manusia, serta sejumlah fungsi lain di dalam perusahaan. Analisa lingkungan eksternal. Kami menemukan faktor-faktor berikut yang penting untuk dipertimbangkan agar berkembang di industri. 1. Lingkungan demografi sangat berpengaruh terhadap perusahaan, terutama terhadap tingkat penjualan produk dari Musangking.id. Pertumbuhan penduduk di Indonesia merupakan peluang bagi industri fashion di Indonesia untuk terus berkembang. Analisa lingkungan eksternal yang kedua adalah teknologi. Laju pertumbuhan teknologi terus mengalami peningkatan seiring perkembangan zaman. Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada dan berusaha untuk mengadaptasikannya ke dalam proses produksi sehingga menciptakan efisiensi dan produktivitas usaha yang tinggi. Sosial. Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Karena tingkat melek huruf yang sudah meningkat dan media yang canggih, orang-orang menyadari tren dan mode baru. Karena masuknya selera pasar luar negeri, maka gaya hidup pun ikut berubah. Orang-orang menjadi lebih sadar mode dan berhati-hati dalam memilih. Hukum. Tindakan hukum tertentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Undang-undang bisnis yang berbeda harus diingat untuk menghindari masalah di masa depan. Meskipun tidak ada penegakan hukum di Indonesia, tetapi hukum itu sangat penting. Terutama di Indonesia belum ada hukum yang menangani hal tersebut. 5. Pelanggan. Konsumen Musangking ID adalah konsumen yang tidak tersegmentasi mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, pria, dan wanita. Dapat membeli dan memakai produk Musangking ID secara umum. Mereka juga mempunyai kecenderungan untuk memilih produk dengan kualitas yang baik dan tidak terlalu responsif dengan perubahan harga. 6. Pesaing. Secara umum, pasar persaingan yang dihadapi Musangking ID adalah pasar persaingan sempurna, di mana produk tidak terdiferensiasi sehingga antar produsen memiliki produk yang identik dan harga jual masing-masing, yang kemudian masih bisa bersaing dengan ketat. Analisa SWOT yang ada adalah satu kekuatan, dapat digunakan semua kalangan, juga memiliki kelemahan, yaitu manajemen keuangan masih menggunakan sistem manual. Peluang yang ada adalah desain mengikuti perkembangan zaman. Ancaman yang ada munculnya pesaing baru yang memiliki produk yang sama atau produk yang memiliki kualitas lebih unggul.
Alternatif strategi secara umum. 1. Strategi penetrasi pasar. Strategi ini merupakan kesatuan dari strategi WO1, SC2, dan WT1. Perusahaan dapat meningkatkan promosi dengan menggunakan poster, penyebaran pamflet, dan pemasangan billboard. Melalui promosi tersebut, pihak perusahaan dapat memberikan informasi mengenai kampanye yang sehat. Agar kegiatan promosi efektif dan efisien, perusahaan juga perlu memfokuskan segmentasi dan target pasar secara efektif dan efisien. 2. Strategi implementasi TQM. Strategi ini merupakan kesatuan dari strategi SO2, WO2, dan WT2. Menurut Griffin, pada tahun 2003, strategi ini dapat diterapkan secara efektif dengan tahapan sebagai berikut. 1. Perencanaan kualitas produk atau jasa. 2. Memproduksi barang yang berkualitas. 3. Menciptakan keterlibatan total baik owner maupun karyawan dan bekerja keras untuk bisa melakukan perbaikan terus-menerus. 3. Strategi pengembangan produk. Strategi ini merupakan kesatuan dari strategi SO1, WO3, dan ST2. Sebelum melakukan strategi pengembangan produk, baiknya perusahaan membentuk bagian khusus riset dan pemasaran. Menurut David, pada tahun 2002, sebaiknya perusahaan menerapkan strategi pengembangan produk secara efektif, yaitu ketika perusahaan mempunyai produk yang sukses, yang sudah mencapai tahap kematangan dalam daur hidup produknya. Ide adalah menarik para pelanggan yang sudah puas dengan produk lama untuk mencoba produk baru. 3. Tujuan dan sasaran pemasaran. Mustang King ID memiliki konsep yang mudah diterima dan familiar oleh khalayak umum, terutama warga Indonesia, bahkan warga dunia sekalipun. Nama Mustang King ID terinspirasi dari kartun Upin Ipin yang mempunyai nama buah durian yang bernama Mustang King. Slogan dari Mustang King ID adalah dakwah gak harus ceramah, karena Mustang King ID mengusung tema Islami, petuah-petuah Jawa, dan pesan-pesan kehidupan. 4. Action plan. A. Target pelanggan, kalangan anak muda dan orang tua. B. Proporsi nilai yang unik, variasi desain, kualitas sablon, kualitas bahan, kemudahan dan kenyamanan packaging. C. Identitas merek. 1. Pembuatan logo, 2. Situs web, 3. Toko online, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop. 4. Kehadiran di media sosial, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. 5. Desain kemasan yang mencerminkan identitas merek. D. Harga. Menetapkan harga berdasarkan biaya produksi, target audiens, dan harga pesaing. E. Distribusi. Menjual langsung ke konsumen secara online dan bermitra dengan konveksi. F. Kampanye pemasaran. Iklan media sosial dan periklanan tradisional seperti poster. G. Menganalisis hasil. Menganalisis hasil dari upaya pemasaran untuk menyempurnakan strategi pemasaran dan meningkatkan operasi bisnis. 5. Budgeting and controls. Budget untuk pemasaran dianggarkan 2% dari pendapatan brand musangking.id. Pengawasan dilakukan oleh owner dan manajer terkait dengan schedule yang telah direncanakan. Pengawasan dilakukan dengan membaca dan mempelajari laporan tertulis dari pelaksanaan ataupun hasil observasi. Jika terjadi penyimpangan atau kendala dalam pelaksanaan, perusahaan segera mengambil tindakan perbaikan. Operational planning. 1. Sumber bahan baku. Sumber bahan baku yang digunakan untuk produk kosmosangking.id berasal dari bahan cotton combat dan plastisol. Kami menjalin kerjasama dengan konveksi di kota Surakarta. 2. Perencanaan variasi desain. Huruf dengan harga Rp110.000, The Magic of Prayer dengan harga Rp110.000, Pluralisme dengan harga Rp110.000, Kaum Sarungan dengan harga Rp110.000, Santri dengan harga Rp110.000, dan Summer Vibes dengan harga Rp100.000. 3. Produksi. Musangking.id melewati proses produksi yaitu mulai dari pembuatan desain dan penyablonan. 4. Kemasan. Kemasan untuk produk musangking.id menggunakan pouch berbahan ziplock premium dan berlogo musangking.id. 5. Proses pemesanan. Pelanggan dapat memesan produk musangking.id melalui marketplace dan sosial media seperti Instagram, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan juga WhatsApp. 6. Persiapan pesanan. Musangking.id melakukan proses order dengan menggunakan sistem pre-order selama kurang lebih 10 hari. 7. Pengiriman. Musangking.id melakukan proses pengiriman dengan cara COD dan menggunakan ekspedisi untuk pemesanan online. 8. Layanan pelanggan. Musangking.id menggunakan layanan pelanggan berupa WhatsApp, DM Instagram, Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. 9. Evaluasi dan peningkatan. Musangking.id melakukan evaluasi setiap 1 bulan sekali.
Musangking.id selalu meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan, dan juga iptek. Manajemen. 1. Visi. Mampu memberikan kepuasan produk kepada konsumen seiring dengan perkembangan fashion yang terjadi. 2. Misi. Menawarkan produk fashion yang up to date, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen sehingga banyak yang menjadi pelanggan tetap, menawarkan pada keunggulan produk dari segi kualitas barang sehingga menambah nilai pelanggan. Jenis perusahaan. Musangking.id bergerak dalam perusahaan fashion yang termasuk dalam jenis perusahaan CV karena didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Pendiriannya relatif mudah, modal yang dikumpulkan lebih banyak, kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar, manajemen dapat diversifikasikan dan kesempatan untuk berkembang lebih besar. Exit strategi. Musangking.id telah meminimalisir dan mengantisipasi risiko kerugian yaitu dengan melakukan evaluasi kinerja karyawan dan pihak terkait, melakukan update desain produk secara berkala dan melakukan pengecekan kaos sebelum sampai ke tangan konsumen. Selain itu, kami juga akan meningkatkan kinerja perusahaan menggunakan sistem penilaian kinerja dengan bonus, memenuhi hak setiap karyawan, menjalin keakraban dengan setiap karyawan sehingga diharapkan dengan menerapkan hal tersebut, karyawan akan merasa nyaman. Diharapkan jika hal tersebut sudah terjalin akan meningkatkan produktivitas kinerja dan perusahaan. Berikut akan kami tayangkan cuplikan video produksi yaitu penyablonan kaos Musangking.id. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.